Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang berjumpa dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Kita ketahui bahwa suasana ini ada perubahan dari manual ke digital. Bahkan semua yang terjadi hari ini adalah serba otomatis. Yang kehidupan kita berada di dalam genggaman. Hampir seluruh kehidupan kita yang berkaitan dengan makan, transportasi, pembicaraan bisnis dan lain-lain adalah berada melalui media, bahkan media sosial. Bagaimana kemudian untuk menyikapi ini? Maka kita mengangkat sebuah tema etika dalam media sosial atau etika di dalam masyarakat global. Untuk membahas dan topik yang begitu menarik ini di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi bagi kita di Sumatera Utara, yaitu kita panggilkan Bapak Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution, MA. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, perlu kami jelaskan bahwa beliau adalah Ketua Bidang Komisi Pendidikan MUI Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus beliau adalah pakarnya etika filsafat Islam dan juga sebagai pengawas di Yayasan Tahfizul Quran yaitu Darul Quran. Begitu juga sudah kita ketahui bahwa beliau juga adalah sebagai mubalik kita di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang cukup dikenal juga di tingkat nasional. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita Rizky Ramadhani yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh qori kita tadi menjadi berkah dan kemuliaan bagi kita yang mendengarnya, khususnya dalam pembicaraan hari ini. Langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution, yang menjadi narasumber kita, pakar etika ataupun filsafat Islam, yang sesuai dengan tema kita adalah etika di ruang publik atau etika sosial. Langsung saja Pak Prof, tema kita adalah etika sosial ataupun etika di ruang publik. Bagaimana kita memaknai era ini ataupun situasi ini? Adakah memang sesuatu yang harus kita kembangkan dalam bermedia, sopan santun, kebaikan? Adakah mungkin perubahan-perubahan dari yang sebelumnya kita sifatnya harus tatap muka atau bagaimana? Silakan Pak Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, pembawa acara, moderator kita yang cukup beken di Sumatera Utara dan juga TVRI Nasional. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah SWT. Tema kita hari ini cukup menarik, yaitu etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial ini penting ketika hari ini kita berada di era 4.0, bahkan 5.0 ya, di era 4.0 atau 5.0, di mana ciri utamanya adalah serba digital. Jadi, automatically, jadi serba digital. Ini tentunya seperti juga temuan-temuan dari era globalisasi itu, ada nilai positif, ada nilai negatif. Termasuklah dalam hal bermedia sosial. Bermedia sosial itu ada positif, ada negatif. Positifnya itu tadi kita bisa menyampaikan informasi secara cepat dan meluas. Kita kirim misalnya melalui YouTube, secepat mungkin bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi secepat dia. Kemudian dengan biaya murah. Gitu kan?
Ini kita kuliah di era COVID ini kan, mahasiswa entah dari mana-mana tak perlu datang ke Medan, cukup dengan membuat Google Meet atau Google Class, sudah bisa kita bertemu dengan berbagai negara. Nilai positif lainnya itu adalah kita bisa berkenalan dengan seluruh dunia. Ya. Sekarang ada namanya Ome TV ya. Ome TV itu bisa kita berkenalan dengan seluruh dunia. Ini banyak dijadikan sebagai media, selain media silaturahim juga media memperlancar bahasa Inggris. Jadi coba nanti kita bisa memilih. Kalau media pemersatu bangsa cuma TPR. TPR hanya satu-satunya. Iya, Prof. Itu positifnya, tapi negatifnya itu tadi dengan secara bebas, orang bebas memaki-maki orang lain, kan gitu kan? Wah, luar biasa itu. Saya ada punya beberapa grup itu ya, namanya grup dialog, tapi isinya memaki-maki itu. Ya. Saya heran itu kenapa adminnya membiarkan seperti itu ya. Itu dialog agama, tapi isinya saling memaki antar agama. Jadi ada positif, ada negatif, maka untuk itu meredam itu semua tentunya kita membutuhkan etika. Etika. Dalam Islam, etika itu satu dari trilogi ajaran Islam. Ya. Jadi ajaran Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah mengenai keyakinan, syariah mengenai perbuatan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan manusia, akhlak berbicara tentang sopan santun. Ya. Jadi dalam Islam etika itu penting. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad adalah sebagai prototipe ideal dalam bidang moral. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi menghadapi dunia yang seperti itu, Islam sudah mempunyai perangkat menghadapi itu, yaitu pentingnya etika. Etika itu tidak hanya dalam kehidupan yang lebih individual, tapi juga dalam kehidupan yang lebih menyeluruh, termasuklah dalam bermedia sosial itu. Ya. Itu saya kira. Jadi bermedia sosial perlu, tapi haruslah dibentengi dengan etika Islam. Ya. Baik, Prof. Tadi ada trilogi ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, akhlak. Maka akhlak itu adalah salah satu poin penting. Maka ada disebutkan lagi, akhlak adalah di atas ilmu. Kemudian Pak Prof menyatakan bahwa sebetulnya sudah ada prototipe. Ajaran Islam secara keseluruhan sudah tersimpul dalam akhlak Rasul. Maka kemudian kira-kira dalam konteks sekarang ini apa yang harus kita dorong sehingga terciptanya akhlak, tidak terjadi lagi maki-maki tadi, Prof. Dengan gampang saja orang memaki-maki, tiba-tiba besok udah minta maaf gitu. Ini apa yang hilang? Gitu. Baik, Prof, sebelum dilanjutkan, Prof, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, maka lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita, yaitu pakarnya pada hari ini, Profesor di bidang filsafat dan etika. Baik Pak Prof, tadi masih terputus bahwa etika dalam bermedia. Tapi mungkin masih persoalan ruang lingkup tadi Pak Prof. Ruang lingkup etika ini apakah memang cocok kita sebagai manusia tetapi belum cocok dengan Allah, atau memang ada etika kepada Allah, ada kepada manusia dan kepada alam semesta? Mungkin bisa dijelaskan Prof. Jadi karena sesuai dengan trilogi ajaran Islam tadi itu, akidah, syariah, akhlak itu, maka etika itu mencakup terhadap seluruh aspek kehidupan. Aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan. Misalnya etika terhadap diri sendiri. Itu ada. Etika terhadap diri sendiri itu tidak memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Iya kan? Itu sebetulnya itu. Jadi kata hadis, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan bawakan dirimu itu kepada kehancuran. Gaji dia misalnya hanya 10 juta. Tapi mau naik mobil Alphard misalnya. Nah, itu kan akhirnya memaksakan diri sendiri. Inilah kemudian yang membuat orang itu melakukan tindak pelanggaran hukum. Misalnya korupsi dan sebagainya. Etika kepada Allah juga ada. Etika kepada Allah itu misalnya dalam beribadah. Hadis mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takur lahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah itu seolah-olah kita dilihat Allah. Kalaupun kita tidak dilihat Allah, tapi sebenarnya Dia melihat kita. Gitu. Jadi inilah yang kemudian yang menimbulkan ihsan. Jadi ihsan itu adalah kualitas individu seseorang yang dia baik kapanpun dan dimanapun. Itu kepada Allah. Etika kepada manusia itu lebih luas lagi. Manusia itu ada orang tua. Etika kepada orang tua itu tidak boleh menyakiti hati orang tua. Wala taqul lahuma uff, itu kan. Jangan katakan kepada orang tua. Saja tidak boleh, apalagi menampar misalnya. Maka kita sedih itu kan ada orang yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan, ada yang membunuh orang tuanya, kan gitu kan? Etika dalam berbangsa dan bernegara juga ada. Etika kepada penguasa. Kita harus mematuhi seluruh pemerintah penguasa sejauh berada pada koridor yang benar. Nah, dalam konteks ini adalah etika bermedia sosial. Jadi etika bermedia sosial itu bahwa kita menggunakan media sosial itu bagus, tapi harus itu tadi menghindari dampak negatif. Maka misalnya ada beberapa prinsip ya. Pertama, jangan karena beretika itu lalu kemudian menyakiti hati orang lain. Nah, itu satu ya. Jadi jangan menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk menjelek-jelekkan orang lain. Itulah kemudian yang menjadi bully itu ya, pembulian. Saya berapa hari yang lalu di Pineng ya, di Pineng itu di sekolah itu ada diumumkan, jangan membuli teman itu ya, jadi membuli teman. Karena membuli itu kan itu menjadi tekanan psikologis juga itu kan. Kemudian jangan menggunakan kata-kata kasar, provokatif, pornografi atau sara. Nah, itu kira-kira ya kan. Kemudian jangan memposting artikel atau tulisan yang berita bohong. Hoax ya, jadi hoax itu. Seringkali kadang-kadang ada berita kan, dikirimnya. Belum dicek, jadi belum check and recheck kan gitu kan. Kemudian karena kita di perguruan tinggi juga ada yang lain itu, jangan mengcopy hasil penelitian orang lain ya kan. Kita sebut ini orang saya punya. Wah, itu bisa berdampak pada banyak kasus yang sudah guru besar ditarik guru besarnya karena kasus seperti itu ya. Nah, jadi bermedia sosial itu menurut saya harus arif lah. Sesungguhnya pemerintah sudah membuat rambu-rambu, ada namanya undang-undang ITE kan. Transaksi media sosial itu sebetulnya sudah cukup membantu kita untuk meredam itu. Ya kan? Ini belakangan ini banyak sekali video-video yang menjelek-jelekan agama,
termasuk agama Islam, ya kan? Ya. Ada yang mohon maaf makan babi itu pakai Bismillah, ya kan? Baca Fatihah itu. Ternyata setelah teliti itu bukan Muslim, tapi dia menggunakan jilbab. Ya. Nah, itu kan sebetulnya menimbulkan kemarahan ya. Ya. Ini nanti kalau dia terkumpul bisa menjadi konflik sosial. Ya. Apalagi dia menyebut dia misalnya mewakili salah satu agama. Jadi persoalannya tidak hanya persoalan pribadi, tapi sudah bisa mengarah ke konflik antar Provokasi agama. ya, Provokasi. Jadi saya kira memang kita harus bijak lah ya dalam menyikapi media sosial. Jangan sampai dampak negatifnya yang muncul, justru dampak positifnya tidak kita manfaatkan. Ya, baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Ada beberapa prinsip penting tadi ini, yaitu jangan berbuat kasar. Ya. Kemudian check and recheck. Ya. Kemudian jangan melakukan pornografi gitu ya. Lalu sejauh mana dan bagaimana kita membuat melakukan edukasi lah misalkan terhadap masyarakat supaya ada kesadaran dalam bermedia ini. Karena apa? Karena kita sering merasa, Prof, kita di kesunyian malam di rumah di kamar melakukan sesuatu dengan media, pikiran kita masih di kamar. Ya. Ternyata itu sudah ditonton oleh orang dan sudah membuat masalah dengan orang lain. Ya. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan ini, Prof, sehingga masyarakat kita tidak melakukan provokasi atau memang tidak sembarang chat kirim gitu, Pak. Kira-kira apa langkah-langkahnya, Prof? Silakan, Pak. Jadi langkah pertama memang harus bijak tadi ya, bijak dalam bermedia sosial. Bijak dalam arti di situ itu sebelum kita mempost sesuatu, jangan langsung diposting dulu. Kita pikirkan dulu, ada nggak yang merasa sakit hati dengan postingan saya itu? Ya. Saya kebetulan agak aktif di Facebook ya kan? Ya. Itu sering itu setelah saya tulis, itu hampir 20% itu yang saya tulis itu tidak jadi saya kirim. 20%. Kenapa? Karena kita takut nanti jangan-jangan ada yang bikin masalah. Apa dengan itu ya kan? Kalau sempat orang sudah merasa tersinggung misalnya, dia mengadakan penuntutan ya kan dengan pencemaran nama baik atau rasa tidak senang, nah itu sudah menyangkut dengan tidak hanya perdata tapi pidana. Ya. Dan ini sudah ya banyak kasus lah ya kan. Ada berapa artis itu yang kemudian dipenjarakan 1 tahun dan sebagainya. Ada yang saya tangkap tadi, Pak Prof. Salah satu mungkin ya ajaran Islam. Ya. Walaupun dia di dalam media ataupun secara manual face to face bertemu kopdar misalnya, Pak, tetap merujuk kepada tadi yang dibilang oleh Pak Prof, manfaat. Gitu. Ya, manfaat. Jadi seberapa besar materi atau pesan yang akan kita sampaikan itu mungkin menjadi selain dari pertimbangan gitu, Pak Prof. Mungkin memang itu ada dibicarakan oleh Al-Quran dan hadis kan, Prof? Iya. Ya, silakan, Prof. Pertama, prinsipnya itu kalau kita mendengar berita, kita harus cross-check. Cross-check. Kalau bahasa Al-Qurannya itu tabayun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu menerima satu berita, maka tabayunlah, tanya dulu. Nah, itu kan? Betulkah seperti itu? Ya. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi itu, mohon maaf, badannya badan orang lain, wajahnya wajah kita. Ya. Itu kan? Ya. Ketika kita gitu langsung, ini sianu langsung kita vonis. Bagus fatabayyanu ya. Nah, kita telepon dia, betulkah ini? Ya. Maka istilahnya DM ya. Tolong di DM gitu kan, direct message ya kan, langsung ditelepon. Ini tabayun. Makanya ajaran tabayun itu dalam Islam penting, terutama dalam konteks ukhuwah. Ya. Jadi ada 3 langkah yang mewujudkan ukhuwah itu sebenarnya. Salah satu itu tabayun. Tabayun. Kalau ada yang mendengar informasi, fatabayyanu. Ya kan? Iza ja'akum binaba'in fatabayyanu, maka tabayunlah. Mengapa? Jangan sampai kemudian kita, itu sambungan ayat itu, karena tindakan kita itu membuat kita menyesal. Ya kan? Jadi ada misalnya berita seperti ini, lalu kita share, ternyata tidak seperti itu kan? Lalu kita menyesal, aduh seandainya lah saya tanya begitu ya. Nah, jadi saya kira itu tadi ya prinsipnya itu
tabayun, Tabayun. agar jangan sampai reaksi kita itu kemudian membuat kita menyesal karena itu sebetulnya bukan seperti itu kenyataannya. Ya. Ya, gitu. Yang berikutnya tadi ada apa, Prof? Bagaimana ini Islam berbicara tentang manfaat gitu ya. Kira-kira kalau datang pesan atau membuat pesan atau kreator ini seberapa besar manfaatnya gitu Pak Ustaz. Ini memang serius Islam berbicara tentang ini mungkin Pak Prof. Silakan Pak. Ya. Jadi memang pertimbangan manfaat itu penting ya. Ya. Bahkan kalau sekarang tidak lagi input, output tapi outcome. Dampak. Ini orang SPI ya kan. Outcome-nya itu juga harus kita perhitungkan. Ya. Apakah ada manfaatnya kalau ini saya kirim? Ya. Saya pribadi kalau menerima misalnya informasi-informasi yang tak jelas itu saya Saya tidak mengupload dan saya tidak dan juga saya tidak ceritakan itu kepada orang lain. Ya. Ya kan? Karena itu menurut saya pertama bisa berbahaya. Ya. Kalau kemudian orang lain tahu mengenai itu, ya apa boleh buat, tapi bukan dari saya. Kira-kira begitu kan? Dia lah tahu dia, tapi dari jalur yang lain. Ya, jadi aspek manfaat saya kira perlu. Maka dalam Islam pun ada hadis yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat bagi manusia lain. Jadi bermanfaat itu tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara non material. Ya. Juga manfaat itu diukur dengan seberapa kecil peranan kita dalam menciptakan kerusakan di satu masyarakat. Ya. Jadi makanya dalam Islam itu jangan jangan karena kesalahan kita lalu satu kaum itu ditimpa musibah. Ya. Nah, itu harus kita hindari itu. Baik, Prof. Sebelum kita lanjutkan, Pak Prof, nanti kita potong sementara dulu. Ya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin sore semakin menarik ini, lebih dulu kita saksikan pesan berikut ini. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada yang masih setia dengan acara Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita kepada narasumber yang mumpuni, yaitu tentang filsafat Islam, yaitu etika dan akhlak. Baik Pak Prof, tadi masih terputus Prof tentang bagaimana beretika di dalam media sosial ataupun di medsos gitu ya. Mungkin masih ada yang mau diperjelas lagi Pak Ustadz dari hal-hal yang harus kita lakukan. Silakan Prof. Kemudian prinsip lain dari beretika itu ialah tanggung jawab. Ya, Prof. Jadi kita harus bertanggung jawab. Dulu disebut mulutmu harimaumu. Ya kan? Karena orang bicara itu lalu kemudian membunuh dia kan gitu kan? Iya, Prof. Sekarang jemarimu harimaumu. Oh gitu Prof. Nah, jadi jemari itu bisa kita upload lagi. Iya. Nah, ini bisa berdampak kepada dan sudah banyak contoh Prof. Ya. Jadi bisa merugikan orang lain dan pada akhirnya nanti bisa juga merugikan diri kita. Ya, ketika dia menuntut balik. Iya. Menuntut balik. Ya banyak kasus lah ya kan? Ya. Ada yang masuk penjara sampai 4 tahun. Ada yang 1 tahun, ada artis 1 tahun ya. Nah, banyaklah kasus. Jadi saya kira harus ada aspek tanggung jawab. Maka dalam bermedia sosial yang bijak itu saya kira paling tidak ada 5 prinsipnya ya. Iya, Prof. Pertama dia harus menjaga sikap dan etika. Iya. Jadi kepala boleh panas, tapi mulut dan jemari kita harus tetap terkontrol, kan begitu kan? Jangan jadi harimau, Prof. Jangan jadi harimau. Jadi ada ungkapan, sungguh celakalah orang yang menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Celaka itu, jadi harus disaring apa yang ada dalam pikiran kita. Oh, itu maksudnya Prof ya? Iya. Kepala boleh panas, tapi dada kita tetap dingin. Lebih celaka lagi katanya orang yang menerima seluruh apa yang dia peroleh. Nah, itu lebih celaka lagi, misalnya ada berita di media sosial, dia terima, disebarkannya pula, itu lebih celaka lagi. Sesat jadi menjaga dan sikap Prof. dan etika.
Etika tadi akhlak itu ya. Ya. Jadi akhlak itu bisa baik dan tidak baik. Ya, jadi situ perbedaan etika sebetulnya dengan akhlak. Kalau Islam menggunakan kata akhlak. Ya. Apakah akhlak sama dengan etika? Tidak sama. Harus ada etika Islam. Ya. Jadi yang akhlak itu bahasa Indonesia adalah etika Islam. Etika Islam. Mengapa terjadi perbedaan? Karena kalau itu perbedaannya pada sumber. Jadi kalau etika itu sumbernya adalah kebiasaan masyarakat, cara pandang masyarakat. Tapi kalau akhlak itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau kita mengindonesiakan akhlak, ditambahlah kata Islam, jadi etika Islam. Ya, sama dengan filsafat Islam, ya, itu harus ada kata filsafatnya. Kemudian menjaga privasi diri dan orang lain. Ya. Kalau kita misalnya mau mengirimlah sesuatu, apakah ini privasi dia? Ya. Jadi privasi itu sudah sangat subjektif ya. Mungkin bagi si A biasa-biasa, bagi orang lain sudah luar biasa kan? Ya. Misalnya kabarnya kalau di barat itu nggak boleh tanya usia. Sudah kawin How atau old belum? are you? Nggak boleh kan? Ya. Itu dia apa itu kan? Nah, jadi atau ditanya agama, di sana nggak perlu ditanya agama kan? Ya. What is your religion? Nggak perlu. Jadi itu sudah privasi. Ya. Dia nanti akan menjawab itu privasi saya. Jadi jangan turut campur itu. Ya. Jadi kalau sudah kita tahu itu privasinya, jangan lagi kita sebarkan. Ya. Orang lain dan saya, privasi kita juga harus kita jaga juga kan? Ya. Oh, ini kadang-kadang mohon maaf, saking senangnya dia foto-foto dia dalam, kan banyak Satu event gitu. event, ada yang foto dirinya dalam keadaan bugil lalu dia apanya, atau dia tak sengaja. Tak sengaja. Jadi kalau ada privasi, itu saya kira harus kita hindari ya. Itu langkah yang kedua, bermedia sosial yang bijak itu. Ya. Yang ketiga itu hindari akun negatif. Ya. Jadi begitu kita lihat dia ada negatif, udah pindahkan gitu kan. Ya. Dan memang dia menawarkan itu, kadang kita lihat yang baik-baik, tahu-tahu muncul yang macam-macam kan, Ya. udah geser lagi kan gitu kan. Atau yang destruktif yang bisa memecah belah dan pornografi. Ya. Itu harus kita hindari. Kemudian berkaitan dengan itu maka kita harus menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif saja. Ya. Untuk hal yang positif ya. Pertama menyampaikan informasi. Itu kan positif itu kan. Kita sampaikan informasi dan informasi itu penting bagi orang. Ya. Apalagi menyampaikan edukasi. Kita edukasi masyarakat itu melalui media sosial. Ya. Jadi informasi, edukasi, dan kemudian meningkatkan silaturahim kita melalui itu ya kan. Maka sekarang dengan Facebook misalnya itu media yang sangat luar biasa itu. Ya. Saya kadang-kadang ke satu daerah jumpa, oh Bapak Hasan ya katanya. Kenapa? Kita satu grup di Facebook. Nah, gitu kan, itu positif saya kira. Ya. Jadi gunakanlah hal-hal yang hal-hal yang positif. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, bagaimanapun harus membatasi media sosial. Ya. Jangan terlalu larut di situ kan. Nah, mungkin buat aja lah 1 jam 1 hari. Ya. Jangan pula sudah jam kantor pun masih bermedsos ya kan. Ya, ya. Main Facebook, pakai TikTok di kantor ya kan itu. Itu menurut saya kurang bijaksana juga. Ya. Jadi 5 langkah itulah yang kita bijak. Pertama tadi menjaga sikap dan etika dalam bermedia sosial. Kemudian yang kedua menjaga privasi diri kita dan orang lain. Yang ketiga hindari akun yang negatif, provokatif dan pornografi. Yang keempat gunakan media sosial untuk hal yang positif. Dan yang kelima membatasi penggunaan media sosial. Bagaimanapun bagusnya sesuatu kalau dia tidak dibatasi itu bagaimanapun akan berdampak negatif. Ya. Saya kira itu 5 langkah dalam rangka bermedia sosial yang positif. Ya. Baik, Prof. Ini sesuatu yang terlihat gejala di masyarakat kita, Prof. Seolah-olah perubahan dari bertemu secara langsung dengan tidak langsung ada nilai yang hilang. Kalau dulu saya misalkan Prof ketemu cium tangan, tunduk. Tapi sekarang karena memang lewat media berani aja ngomong.
Iya, iya. Jadi seolah-olah ada nilai yang hilang. Kira-kira adakah sesuatu bagaimana masyarakat ini merasa bahwa ini kan tidak berdosa ini. Iya, iya. Ini kan tidak masalah ini. Atau Allah itu tidak ada menghukum hanya lewat Facebook aja kok. Ini sebetulnya pertanggungjawaban yang semacam ini. Iya, Adakah sesuatu yang memang harus kita bangun, Prof? Sikap untuk bahwa nah ini sama dosanya di dalam di Facebook juga ketemu gitu. Ini mungkin bisa dikomentari, Prof. Silakan, Prof. Iya, memang yang namanya temuan tadi ya, temuan Iya, Bro. teknologi termasuk media sosial itu ada positif, ada Negatif. negatifnya. Positifnya tadi kita punya banyak teman. Ya, Ya kan, di mana-mana punya teman ya. iya, Bro. Sampai 5.000, sekian ratus ribu. Tapi nggak punya sahabat kita. Oh, nggak punya sahabat. Nggak ada sahabat. Nah, artinya ketika kita menghadapi musibah nanti, jangan harap mereka datang kan. Ya, Paling dia sebut turut berduka cita, bikinnya air mata mukanya itu keluar air mata kan gitu kan. iya, Bro. Nah, dan itu dampak terbaru misalnya ini hasil cerita beberapa teman-teman. Iya, Kalau ada yang kemalangan misalnya musibah, iya, nanti kan dia apa di media sosial. Dia hanya menjawab turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak datang lagi ke situ. Yuk. Kenapa? Karena rasa sahabat tadi itu sudah hilang. kan gitu kan. Seharusnya kan tidak. Nah, kemudian yang saya lihat ya, misalnya di kalangan kita dosen lah ya, kalangan dosen. Kalau dia sudah mengirim informasi melalui grup WA, dia tidak hubungi lagi. Udah selesai. Udah selesai. Ya, Ya kan, maunya ditelepon, minimal ditelepon tolong lihat di WA, kan gitu kan? ya, Karena sudah dia kirim, akhirnya dia menganggap itu sudah selesai. Jadi terlalu terlalu memaksimalkan peran media itu, lalu kemudian silaturahimnya berkurang ya. ya, Ya saya kira memang ini menjadi masalah, maka tadi memang kan ada poin yang kelima itu membatasi. ya, membatasi, Artinya Prof. jangan menjadikan media sosial itu sebagai satu-satunya alat komunikasi. Oh iya, Prof. Jadi kita boleh berpikir general, tapi budaya kita tetaplah sebagai budaya lokal. Misalnya kan kalau masalah kemalangan, tidak cukup di-share di grup, innalillah cukup berduka, tapi kita harus bertemu langsung. Itulah takziah itu kan bertemu langsung. Iya, Prof. Bukan takziah itu melalui media sosial, tapi kita harus bertemu langsung. Ya. Saya kira begitu. Begitu, Prof ya. Baik, Prof. Mungkin ini hal-hal yang sangat penting juga kita bicarakan bagaimana seseorang merasa bahwa saya ini berdosa gitu. Atau memang ada hadis ataupun Al-Qur'an bagaimana tentang pertanggungjawaban apa yang kita buat, Pak Ustaz. Pak Prof, tentang kalimat, kemudian tentang ide, itu semua harus kita pertanggungjawabkan dan memang itu ada yang ancaman, ada yang baik-baik itu kepada surga dan akhirat. Ini sepertinya orang nggak sampai ke sana atau masyarakat kita gejalanya nggak? Ini bagaimana ini, Prof? Persoalan tanggung Jadi jawab saya kira ini. ayat yang tadi dibacakan itu sebenarnya berkaitan dengan media sosial. Ya. La yaskharu qaumun min qauminnya, jangan saling mengejek. Ya. Ya kan? Jadi sama kaum jangan saling mengejek kan? Ya. Kenapa? Asa yakunu khairum minkum, ya kan? Mungkin mereka lebih baik dari kita. Ya. Ya, jadi maka ada bulia, istilahnya tadi bulia. Pembulian itu adalah menjelek-jelekkan orang lain. Cara menjelekkan itu bisa karena fisiknya. Ya. Maka sekarang kalau kita menyebut orang, wah, kau hitam kali, nggak boleh lagi sekarang kan? Nah itu bisa nanti dia sebut-sebut. Itu ada pasalnya, Prof, Ada ya? pasalnya itu, artinya itu merasa tidak senang. Ya. Jadi apa kita sebut? Wah, kamu kulitnya agak gelap begitu ya kan? Agak gelap misalnya hitam itu kan? Iya, Prof. Begitulah kira-kira pemerintah kita memayungi itu agar jangan sampai itu menjadi sumber konflik sosial. Bahwa kemudian masih ada memang side effect ya biasalah itu kan. Sesuai dengan teori antropologi kan, di mana ada yang baik, situ ada yang buruk kan gitu kan. Situ ada Muhammad, situ ada Abu Jahal, kira-kira begitu kan. Iya, Prof.
Tapi tugas kita adalah mengurangi. Ya. Maka menurut saya memang termasuklah tugas kita para ustadz ini Ya. melalui ceramah-ceramah kita agar bermedia sosial secara arif bijaksana sesuai dengan beberapa yang tadi sampaikan. Kenapa? Jangan sampai karena perilaku kita itu kemudian bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya. Ya, itu ditantang oleh ajaran Islam. Ya, dalam salah satu ayat jelaskan itu, jangan karena kejahatan satu kaum lalu kemudian kaum yang lain itu mendapat bala bencana. Ya. Karena kalau teori musibah itu kan, musibah itu terjadi sebetulnya karena keterlaluan suatu masyarakat melakukan kejahatan. Kejahatan, Prof. Nah, ini kejahatan di masyarakat kita kan luar biasa ini. Wah, ini sekarang sedang apa itu LGBT kan itu kan, Iya. LGBT itu. Nah, LGBT kayaknya agama-agama di barat itu sudah kehilangan apa itu? Kehilangan cara untuk membatasi itu. Sehingga mereka tidak lagi berani mengatakan bahwa itu tidak boleh. Hanya Islamlah ya, setahu saya ya, nanti bolehlah informasi lain. Ya. Hanya Islamlah yang masih konsen mengatakan Ya. bahwa LGBT itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Jadi, Karena jelas memang dalam Al-Quran. ya. Itu Jadi tinggal satu-satunya Islam yang punya perlawanan dan Perlawanan. trik materi untuk Iya. membantah dan mengkecam itu, Prof. Baik. Iya. Sebelum kita lanjutkan, Prof, kita stop dulu. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada narasumber yang mumpuni hari ini, yaitu pakar filsafat Islam, etika Islam. Prof, tadi masih berbicara tentang trik dan bagaimana cara kita beretika di dalam medsos. Ya. Ini ibaratkan ombak angin akan terjadi riuh gemuruh ini. Mau masuki tahun pemilu ini, Pak Ustaz, Ya, Pak Prof. Sehingga di dalam media ini akan macam-macam yang muncul ini. Seharusnya ini bagaimana yang harus disikapi ini, Prof. Beretika di dalam media, khususnya menghadapi persoalan-persoalan persaingan yang semakin hari semakin panas dan semakin seru gitu. Silakan, Prof. Jadi saya kira ini akhir dari cerita kita lah Iya, ya, Prof. bahwa seolah bulan depan itu 2 hari lagi, 1 hari lagi ya, Iya. akan ditetapkan misalnya calon presiden, wakil presiden. Ya. Maka itu akan terus bergulir sampai nanti bulan Februari, akhir Januari. Nah, di sini sudah kampanye barang lagi, tentu, apalagi masa-masa kampanye. Ya. Kita berharap ya kampanye jangan negatif kampanye, jangan kampanye menjelek-jelekan orang lain, tapi kampanyelah mengajukan keunggulan dari calon kita. Ya. Kita bisa menyampaikan keunggulan calon kita tanpa harus merendahkan atau menjelek-jelekan calon orang lain. Ya. Maka diharap para buzzer-buzzer berperanlah di sini kan. Ya. Jadi Buzzer buzzer-buzzer janganlah disibukkan lagi dengan menjelek-jelekan calon lain. Ya. Sibukkanlah diri kita dengan menyampaikan keunggulan calon kita. Wah, ini kebatan pilihan. Jadi karena kalau kita sudah menjelek-jelekan orang lain, nanti itu akan mendapat reaksi. Ya. Misalnya calon pendukung si A menjelekkan calon B, maka pendukung B pun nanti akan membalas itu kepada calon A. Itu akan terus-terusan, itu hukum alam itu. Jadi pemandangan kita beraduk dengan negatif yang campaign semua jadinya. Iya, jadi adu apa sajalah, adu program. Ya. Ya. Ini kan sudah nampak calon-calon ini arahnya kemana kan? Udah, berarti itulah yang menjadi program mereka. Kita tinggal memilih. Ya. Mana kira-kira menurut kita yang lebih maslahat bagi diri kita, bangsa kita, dan mungkin juga agama kita. Mana yang paling maslahat? Ya. Kita pilih aja. Jadi nggak usah harus menjelek-jelekan calon orang lain. Ya. Saya kira ini kepada semua pihak lah. Baik dia calon
pendukung dan masyarakat. seluruh buzzer silakanlah Iya. menonjolkan kebaikan dan kelebihan calonnya. Ya, Sebagai kesimpulan, Prof. ya. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita, silakan, Prof. Jadi sebagai kesimpulan, 1-2 bermedia menit, Prof. sosial itu sebetulnya adalah kebutuhan kita. Ya, Karena kita manusia adalah manusia sosial. ya, Homo socius, kata Aristoteles ya. ya, Jadi bermedia sosial itu sebetulnya adalah kebutuhan kita. Maka oleh karena itu mari kita gunakan media sosial ini untuk kebaikan bersama, ya, kebaikan bersama, terutama dalam konteks Indonesia. Bagaimana agar bisa mempersatukan kita? ya, Karena kalau kita sudah bersatu, insya Allah cita-cita pembangunan itu akan bisa dicapai. Tapi kalau kita konflik terus, saya kira yang ada hanya ya bisa konflik sosial, konflik horizontal yang lebih luas. ya. Jadi marilah bijak dalam bermedia sosial sesuai dengan tadi yang langkah yang digunakan itu. Ya. Jangan alergi, tidak juga. Jangan alergi, tapi gunakanlah ke arah yang lebih positif. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Luar biasa penjelasannya karena ini adalah sesuatu yang betul-betul merujuk kepada sumbernya masyarakat Sumatera Utara di mana pakarnya langsung menyampaikan begitu, Prof. Dan terima kasih kehadirannya di studio, Pak Prof. Ya, ya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan Prof tadi bahwa marilah kita bermedia dengan bijak, selalu menonjolkan manfaat. Prinsip manfaat itu adalah penting, dan begitu juga dengan prinsip tanggung jawab. Dan tentu kita harus melihat privasi orang lain, sekaligus cek and recheck terhadap pesan yang sampai ke kita, apakah benar atau tidak. Kalau sudah benar mungkin boleh kita sebar, tergantung manfaatnya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tentu dengan sikap kehati-hatian, sikap selalu melihat dampak yang harus timbul dari pesan itu harus menjadi pertimbangan utama. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki wilayah politik, dan itu semestinya untuk kepentingan bangsa negara, sehingga kita harus selalu menonjolkan yang terbaik dan bukan negatif. Kalau yang negatif nanti akan menjadi kekacauan, bahkan menjadi kerusakan di masyarakat kita. Saya Hotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.